Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Altasani dengan NIM 72114191007 akan mempresentasikan Sistem Informasi Manajemen Bab 4, Pengguna dan Pengembang Sistem. Dukungan sistem informasi bagi perusahaan. Sistem informasi dikembangkan dan digunakan dalam organisasi-organisasi bisnis untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis dengan memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem informasi ini awalnya dirancang khusus untuk organisasi bisnis, namun munculnya inovasi di bidang teknologi informasi memungkinkan banyak aktivitas perusahaan dilakukan tanpa dibatasi oleh lokasi fisik. Organisasi layanan informasi. Layanan informasi atau information service sendiri merupakan unit perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas mayoritas sumber daya informasi. Sumber daya informasi pada umumnya berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari Chief Informational Officer atau CEO. Spesialis informasi terdiri dari berbagai profesi. Yang pertama ada analis sistem, ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah. Yang kedua ada administrator basis data, bertanggung jawab atas basis data. Tugas DBA terbagi dalam 4 area utama, yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Yang ketiga ada webmaster, bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Tugas webmaster melacak orang-orang yang mengunjungi halaman web perusahaan. Keempat, ada spesialis jaringan yang bertugas membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Yang kelima, ada programmer bertugas membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analis. Yang terakhir, keenam, ada operator bertugas menjalankan peralatan komputasi berskala besar seperti komputer mainframe dan server. Operator mengontrol monitor konsol, mengganti kertas printer, dan lain sebagainya. Tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Sebelum tahun 1970, struktur yang digunakan adalah struktur tersentralisasi seperti pada slide berikut ini. Namun setelah tahun 1970, struktur desentralisasi banyak digunakan oleh beberapa perusahaan dengan mengalokasikan mereka ke unit-unit bisnis lalu memberikan wewenang untuk pengambilan keputusan. Struktur organisasi inovatif. Terdapat 3 model dari struktur organisasi inovatif. Yang pertama adalah model sekutu. Layanan informasi bekerja dengan area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Yang kedua ada model platform. Layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis, akan tetapi hanya menyediakan sumber daya informasi sehingga inovasi dapat dicapai oleh area bisnis. Yang ketiga, model berskala. Sumber daya harus diperoleh begitu peluang pasar muncul dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang tersebut tidak terjadi lagi. Model jaringan pada figur ini menerapkan 3 struktur inovatif. Struktur ini meliputi jaringan penentuan visi, jaringan inovasi, dan jaringan sumber. Sumber informasi yang pertama dikembangkan seperti terdapat pada slide ini, di mana spesialis informasi bertindak sebagai perantara yang memisahkan antara pengguna dan komputer. Kemudian pada tahun 1970-an muncul komputasi pengguna akhir atau end user computing yang berarti pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna. Akan tetapi pengguna tetap bekerja sama dengan spesialis informasi di mana spesialis informasi hanya berperan sebagai konsultan. Seperti ditunjukkan pada slide ini di mana pengguna hanya akan mengandalkan spesialis informasi untuk mendapatkan dukungan pada tingkat tertentu. Pengaruh timbulnya end user computing atau komputasi pengguna akhir. Yang pertama, dampak pendidikan komputer. Yang kedua, antrian layanan informasi. Yang ketiga, murahnya peranti keras. Dan yang keempat, peranti lunak siap pakai. Keuntungan komputasi pengguna akhir. Terdapat 2 manfaat utama. Yang pertama, menyamakan kemampuan dan tantangan. Pergeseran beban kerja menjadi keuntungan tersendiri bagi spesialis informasi untuk lebih berkonsentrasi pada organisasi secara luas, sistem yang rumit, serta memelihara sistem yang telah ada. Manfaat kedua, mempersempit jarak komunikasi. Ketika pengguna mengembangkan aplikasi sendiri, maka tidak akan terdapat jarak komunikasi. Risiko komputasi pengguna akhir. Yang pertama, sasaran sistem yang buruk. Yang kedua, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Ketiga, penggunaan sumber daya informasi tidak efisien. Keempat, hilangnya integritas data. Kelima, hilangnya keamanan. Dan keenam, hilangnya kendali.
Pengetahuan pengembangan sistem. Jenis pengetahuan dalam pengembangan sistem ada 6. Yang pertama, pengetahuan komputer, kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer. Yang kedua, pengetahuan informasi, pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah. Yang ketiga, dasar-dasar bisnis, topik-topik yang biasanya terdapat pada mata kuliah S1 dan S2 bisnis, seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, dan lain sebagainya. Yang keempat, teori sistem, menjelaskan bagaimana menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk struktur-struktur sistem normatif. Yang kelima, proses pengembangan sistem, langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Yang keenam, pembuatan model sistem, berbagai cara untuk mendokumentasikan suatu sistem. Keahlian pengembangan sistem. Keahlian pengembangan sistem meliputi yang pertama, keahlian komunikasi, melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain melalui tulisan, lisan, ataupun gambar. Yang kedua, kemampuan analitis, melibatkan studi dan pemahaman akhir atas suatu situasi dengan tujuan untuk merumuskan respon atau solusi. Yang ketiga, kreativitas, penciptaan ide atau solusi baru. Yang terakhir, kepemimpinan, kemampuan untuk mengarahkan orang lain untuk melakukan tugasnya. Mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan, di mana sistem akan menciptakan pengetahuan, mengelolanya, dan mengirimkannya kepada pengguna yang tepat. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi pada pekerjaan kantor, meliputi seluruh sistem elektronik formal dan informal, terutama yang berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Pada slide ini merupakan model otomatisasi kantor yang menunjukkan bagaimana para pemecah masalah menggunakan aplikasi berbasis komputer dan non-komputer. Pergeseran dari pemecah masalah administratif ke manajerial. Seiring dengan bertambahnya kemampuan komputer di kalangan manajer dan profesional, mereka mulai menggunakan berbagai aplikasi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi, seperti email, kalender elektronik, konferensi video, dan voice note. Kantor Maya mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan di hampir semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Konsep ini dimulai dengan telecommuting, kemudian hoteling. Telecommuting menggambarkan bagaimana karyawan secara elektronik pergi ke kantor, tetapi hanya terbatas pada ilmuwan-ilmuwan komputer saja. Lalu hoteling, upgrade dari telecommuting, di mana seluruh karyawan hanya datang ke kantor ketika dibutuhkan. Jadi tidak hanya terbatas pada ilmuwan-ilmuwan komputer saja. Keuntungan dari kantor Maya sendiri, yang pertama biaya fasilitasnya rendah, yang kedua biaya peralatan rendah, yang ketiga berkurangnya penghentian kerja, dan yang terakhir keempat kontribusi sosial. Lalu kerugian dari kantor Maya sendiri, yang pertama rendahnya moral, dan yang kedua kekhawatiran akan resiko keamanan. Organisasi Maya, operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi fisik. Dampak sosial organisasi Maya. Industri-industri yang paling tertarik pada konsep kantor Maya dan organisasi Maya. Seiring dengan semakin banyaknya industri-industri yang tertarik dengan kantor Maya, perubahan yang terjadi mungkin akan mempengaruhi cara hampir semua orang hidup dan bekerja. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.